keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini. Kita sedang berbicara dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Nah, kemarin di hari Selasa kita sudah sama-sama belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita kedamaian yang berbeda dari kedamaian yang dikejar, yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia mungkin mengajarkan atau berusaha untuk membuat kita mengejar segala pencapaian, segala sesuatu supaya kita memperoleh kedamaian. Tapi kita mengerti realitanya bahwa selama kita tinggal di dalam bumi ini, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kepuasan atau kedamaian. Ketika kita punya pencapaian yang kita rasa itu cukup tinggi, cukup baik, cukup besar, kita tidak akan merasakan kedamaian yang lama. Kenapa? Karena setelah itu akan ada orang yang mencapai atau meraih sesuatu yang lebih besar daripada kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kedamaian yang adalah artinya dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, dalam peristiwa apapun kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang pada masa itu mendengarkan Dia berbicara bahwa aku datang sebagai Immanuel. Immanuel yang artinya aku menyertai kalian, aku menyertai umatku. Damai sejahtera kita adalah kita mengerti bahwa ada Immanuel, ada Allah beserta dengan kita. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, aku datang untuk membawa pedang. Pedang berbicara tentang pemisahan. Kalau kita melihat ayat 35 dan ayat-ayat yang ada di bawahnya, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan memisahkan, Dia datang untuk memisahkan ayah dari anak-anaknya. Hubungan yang sangat erat bisa menjadi terpisah sebagai akibat dari percaya kepada Yesus. Tentu Tuhan Yesus tidak berkata bahwa aku datang supaya orang tercerai-berai. Bukan. Tapi ada konsekuensi dari iman kita. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa orang, ada banyak orang mungkin yang kita kenal, yang karena mereka percaya Yesus, mereka dikucilkan dari keluarga, dikeluarkan dari keluarga. Atau mungkin kita mengalaminya di kantor kita, tempat kita belajar, tempat kita bekerja, ya. Karena kita orang Kristen, karena kita percaya Tuhan, maka mulai terjadi pemisahan. Kita mulai disendirikan, kita diperlakukan berbeda. Bukan lebih baik, malah kita diperlakukan lebih tidak baik dari orang lain. Itu adalah akibat dari iman yang kita nyatakan di tengah-tengah dunia. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa pedang juga berbicara bahwa ketika kita menyatakan iman kita dan kita mengalami keterpisahan dari dunia, sebenarnya kita sedang dipertajam oleh Tuhan. Masih ingat setiap kali kita membaca di dalam cerita Injil, di dalam peristiwa-peristiwa, ketika murid-murid, ketika orang-orang mengalami penindasan karena iman, apa yang terjadi? Mereka bukanlah kehilangan kepercayaan, tapi mereka semakin giat di dalam iman mereka. Mereka semakin dikuatkan dalam pengharapan. Mereka semakin kuat percaya dan semakin mengandalkan Tuhan. Mereka semakin melihat bahwa Allah itu hidup, bahwa apa yang mereka percaya itu benar. Mereka dikuatkan dalam pengharapan mereka bahwa mereka akan menerima kemuliaan Allah setelah semuanya itu terjadi. Seperti yang terjadi di Nigeria dan di beberapa negara lain, kita tahu bagaimana kekristenan sangat-sangat ditekan. Kita juga melihat bahwa di tengah tekanan itu iman semakin kuat, orang-orang semakin radikal, dan kita melihat bagaimana kegerakan terjadi. Justru di mana Injil hendak diberitakan, dibinasakan, di sana ada penginjilan yang luar biasa terjadi, ada penuaian yang terjadi. Saudara, kita perlu menyadari bahwa ada konsekuensi dari iman yang kita nyatakan di tengah-tengah dunia. Kita mungkin dikucilkan, namun peristiwa itu biarlah membuat kita semakin tajam dengan Tuhan, semakin teguh di dalam iman kita. Saya berdoa supaya perenungan kita dalam 2 hari ini menjadi perenungan yang baik. Kita sedang berbicara tentang tujuan kedatangan Tuhan. Yesus lahir ke dalam dunia sebagai juru selamat. Yes, Dia lahir untuk orang berdosa. Yes, Dia lahir bukan untuk memberikan kedamaian seperti yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia memberikan kedamaian bagi kita. Dia datang membawa damai yang berbeda bagi kita. Mungkin orang dunia berpikir ketika dia punya semuanya dia akan merasa damai. Kita tahu kita gak mungkin punya semuanya.
Kita harus berhadapan dengan realita bahwa kita berjuang dalam dunia ini. Dan Tuhan memberikan kita satu kedamaian yang tidak mungkin diambil oleh siapapun juga. Karena Dia beserta dengan kita. Itulah kedamaian kita. Dia juga datang membawa pedang supaya hari ini kalau kita dikucilkan, kalau kita terpisah dari orang-orang yang kita kasihi karena iman, kita tahu bahwa Allah ada dengan kita. Allah beserta dengan kita. Dan kita semakin kuat, kita semakin membawa pengharapan kita, hidup kita ke dalam tangannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari Rabu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Terima kasih untuk apa yang hari ini boleh kami dengarkan. Aku berdoa untuk setiap keluargaku di mana-mana saja berada Tuhan. Mungkin hari ini kami sedang ada di tengah-tengah peristiwa yang buruk karena kami percaya kepadamu. Karena kami menyatakan iman kami. Aku berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami, menopang kami. Supaya kami diteguhkan, kami dikuatkan di dalam pengharapan kami. Bahwa Allah itu baik, Engkau sungguh setia bagi kami. Dan biarlah di tengah penderitaan kami semakin teguh dalam iman. Kami semakin kuat dalam pengharapan bahwa Allah pasti akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, berkati semua keluargaku dimanapun hari ini. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah melalui semuanya itu nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.